Indonesia sebagai negara multikultural dan multiagama memiliki dinamika pemahaman serta pengamalan ajaran Islam yang sangat beragam. Keragaman ini dipengaruhi oleh interaksi antara ajaran suci Al-Quran dengan realitas sosial, budaya, dan sejarah lokal masyarakat. Dalam konteks ini, muncul konsep pribumisasi Al-Quran, yaitu proses kontekstualisasi ajaran Islam ke dalam budaya lokal tanpa mengubah nilai-nilai esensialnya. Konsep ini memungkinkan umat Islam Indonesia menghidupkan Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari dengan pendekatan yang inklusif, adaptif, dan harmonis. Islam di Indonesia telah berkembang secara adaptif dengan kearifan lokal, menciptakan bentuk praktik keagamaan yang lebih inklusif, moderat, dan relevan secara sosial. Proses ini dinilai penting dalam memperkuat harmoni sosial, identitas keislaman, serta menjawab tantangan-tantangan modern tanpa kehilangan keaslian ajaran Islam. Dengan demikian, pribumisasi Al-Quran bukan sekadar strategi dakwah, tetapi juga paradigma pendidikan, sosial, dan intelektual dalam mengembangkan Islam yang membumi di tengah realitas pluralistik Indonesia. Manfaat pribumisasi Al-Quran. Yang pertama, membuat Islam lebih inklusif dan adaptif. Pribumisasi Al-Quran memungkinkan ajaran Islam diterjemahkan ke dalam konteks budaya lokal tanpa kehilangan nilai-nilai esensialnya. Ini membuat Islam lebih mudah diterima oleh masyarakat dari berbagai latar belakang budaya, sehingga lebih inklusif. Selain itu, Islam menjadi adaptif karena mampu menyesuaikan diri dengan dinamika sosial, tradisi, dan nilai-nilai lokal yang terus berkembang. Yang kedua yaitu memperkuat toleransi dan kerukunan antar umat. Dengan memahami Al-Quran melalui lensa lokal, masyarakat cenderung lebih terbuka dan menghargai perbedaan. Tafsir yang mempertimbangkan konteks sosial dan budaya lokal mendorong umat Islam untuk hidup berdampingan secara harmonis dengan pemeluk agama lain, sehingga memperkuat semangat pluralisme dan toleransi. Yang ketiga yaitu menjadi sarana resolusi konflik sosial. Di wilayah-wilayah yang pernah mengalami konflik antar kelompok agama atau etnis, pribumisasi Al-Quran digunakan untuk menafsirkan ayat-ayat tentang perdamaian, toleransi, dan rekonsiliasi. Dengan pendekatan ini, Al-Quran tidak hanya dipahami sebagai kitab suci normatif, tetapi juga sebagai sumber nilai-nilai sosial yang menenangkan dan menyatukan masyarakat yang pernah terpecah. Selanjutnya yang keempat, yaitu relevan untuk isu kontemporer, yaitu ekologi, gender, keadilan sosial. Pribumisasi juga memungkinkan tafsir Al-Quran untuk menjawab tantangan zaman seperti krisis lingkungan, ketimpangan gender, dan ketidakadilan sosial. Misalnya di komunitas muslim progresif, ayat-ayat Al-Quran ditafsirkan secara ekologis untuk mendukung pelestarian alam atau secara sosiologis untuk memperjuangkan kesetaraan dan keadilan bagi kelompok marginal. Pribumisasi Al-Quran dapat dijelaskan sebagai upaya untuk mengonteks nilai-nilai ajaran Islam, khususnya yang bersumber dari Al-Quran, ke dalam budaya lokal masyarakat Indonesia tanpa menghilangkan esensi ajaran tersebut. Berikut beberapa contoh yang dijelaskan. 1. Islam Kejawen di Yogyakarta. Contoh pemahaman ajaran Islam dipandukan dengan filsafil Jawa yang menekankan keseimbangan harmoni dan spiritual. Unsur lokal, kebatinan, keselarasan hidup dan nilai-nilai budaya Jawa. Makna pribumisasi Islam hadir dengan wajah yang lembut dan spiritual sesuai dengan karakter masyarakat Jawa.
Contoh Islam kejawen di Yogyakarta salah satunya yaitu ritual Grebeg Maulud. Ritual ini merupakan peringatan kelahiran Nabi Muhammad SAW yang dipadukan dengan unsur-unsur budaya Jawa seperti penggunaan gamelan, sesaji, dan prosesi pawai. Grebeg Maulud di Keraton Yogyakarta menjadi simbol penting dalam Islam kejawen. Contoh kedua, dakwah Sunan Gunung Jati di Cirebon. Dakwah Islam yang disampaikan melalui pendekatan budaya pesisir, etika dagang maritim, dan nilai toleransi masyarakat pesisir. Makna pribumisasi sendiri, Islam tidak disampaikan secara frontal, tapi melalui nilai-nilai budaya yang sudah ada. Sunan Gunung Jati dikenal dengan metode dakwah yang mengedepankan akulturasi budaya dan pendekatan yang bijaksana. Beliau memanfaatkan seni dan budaya lokal seperti gamelan dan wayang untuk menyampaikan ajaran Islam. Sunan Gunung Jati juga menekankan pentingnya toleransi antar agama dan menjalin hubungan baik dengan masyarakat. Sekian dari kami dan terima kasih.